Halo guys, balik lagi sama gue Fahmi Yusuf di channel Diomara, di mana gue ngebahas soal diecast, miniatur, diorama, miniatur scale atau model kits dan segala macam. Oke, udah lama banget nih gue nggak ngebahas sesuatu tentang miniatur atau diecast, dan sekarang gue kembali lagi, gue bakal ngebahas soal diecast lagi nih. Dan ini salah satu yang cukup legend pada masanya juga, cukup menghadapi banyak drama. Nah, sekarang gue mau unboxing diecast yang di dalam bungkus ini, oke? Ya, ini dia Kyosho Nissan R90 CP tahun 90. Ini yang Beats Collection. Oke. Gue bakal bahas nih, lagi-lagi gue bahas soal sejarah sebuah mobil ya. Nissan R90 CP ini adalah mobil yang berkompetisi di World Sport Prototype Championship. Nah, dulu sebelum versi ini ada versi yang R89C ya. Tapi pada saat itu gagal, tidak bisa berkompetisi. Kemudian maju lagi namanya R90CK. R90CK itu awalnya berkompetisi juga di World Sport Car Prototype Championship. Jadi tapi sangat disayangkan mereka itu tidak bisa berkompetisi di sana karena pertama permasalahan pada efisiensi bahan bakar, karena ada beberapa yang mobilnya waktu itu tidak finish karena kehabisan bahan bakar, dan ada lagi problemnya kalau nggak salah masalah suspensi dan chassis bahkan waktu itu. Maka dari itu Nissan ini mereka fokus di kejuaraan sport car prototype di Jepang, di Japanese Sport Prototype Championship. Nah, dan mereka ini luar biasa banget karena mereka waktu itu fokus di Jepang, fokus dengan driver-driver di Jepang. Mereka dari tahun 90 sampai 93 sering masuk podium, terutama waktu itu kan mereka waktu mulai kejuaraan 1000 km di Jepang sampai 500 km juga ada, dan mereka sering podium. Nah, ini nih menariknya nih, dan ini yang nomor 23 gue lupa nama drivernya siapa. Dan ini menarik banget, dan ini merek Kyosho, merek legendaris. Dan sekarang gue mau buka bungkusnya. Oh, sebelum itu gue bakal review bungkusnya dulu ya guys. Dari segi bungkusnya kelihatan retro banget ya. Ornamen desain grafisnya dia kelihatan retro banget, dan kemudian warnanya pun juga klasik ya, nggak modern. Dan bungkusnya juga menarik banget. Nah, ini dia juga sama, dia punya casing akrilik sama seperti Inno64, BM Creation sama MC64 ya. Oke, gue mau buka dulu, kita buka dari depan dulu ya. Oke, nah ini dia Kyosho Nissan R90 CP tahun 1990. Oke, dari jauh udah kelihatan banget ya, ini detail banget. Dan gue buka dulu akriliknya. Oh nice, ini teman-teman gak perlu khawatir soal akriliknya kayak display model car lainnya, karena dia ada kuncinya di sini ya. Jadi nggak bisa dengan mudah, ini nggak bisa dengan mudah copot. Oke, tuh. Nah, kita lihat dulu, kita lepas. Oh my god, teman-teman, ini detail banget. Ini detail banget, ini gua suka banget. Dilihat-lihat dari akurasi stikernya ya, dia sama persis kayak Nissan R90 CP yang berkompetisi di Japanese Sport Car Prototype Championship. Oke, ini sponsor favorit Calisonic. Lampunya kelihatan looks real. Dan aduh, gue suka banget sama peleknya teman-teman. Keren banget, chrome-nya juga kelihatan banget.
beberapa waktu lalu kan gue ngebahas Kyosho yang Shelby Cobra itu kan. Teman-teman bisa lihat bahwa detailnya pun dalam segi pengecatannya masih kurang rapi dan mungkin kurang akurat di beberapa bagian kayak bumper dan knalpotnya itu kurang akurat. Tapi untuk Kyosho yang ini, dia sangat detail banget. Stikernya pun ini akurat dan dalam pengecatannya pun nggak ada cacat sama sekali. Dan ini gue bakal coba untuk lepas dari tempat displaynya. Oke, bisa dilihat di sini ya. Oke, ini gue udah lepas dari tempat displaynya ya. Kita lihat di bawah. Nah, ini ada sedikit detail di bagian belakangnya, yaitu kelihatan mekanisme suspensinya dan gardannya. Meskipun tidak terlalu detail, tapi nggak masalah. Dan juga chassis bawahnya itu ya kayak mobil prototipe atau mobil Le Mans pada umumnya. Mereka kan pasti kan rata ya bawahnya. Dan bannya, ini bannya karet. Asik kan, ini banyak karet. Dan ini juga ban depannya karet juga. Sama ini peleknya teman-teman. Oh my god, keren banget. Dan di atas nggak tahu ini ada lubang apaan, karena sebenarnya di kalau gue lihat di aslinya pun dia tidak ada lubang di sini. Mereka tuh rata. Gua nggak tahu ini apa, tapi kayaknya produk model car lainnya dari Kyosho emang standarnya atasnya bolong gini. Nggak tahu buat apaan ya. Oke, teman-teman, itu aja review dari gua soal Kyosho Nissan R90 CP tahun 1990. Menurut gua kali ini untuk produksi yang ini, Kyosho ini berhasil memperlihatkan tingkat kedetilan sebuah model car menurut gua. Dan ini feelingnya sama kayak waktu gua buka Mini GT yang Nissan Skyline R32 yang tim Celsonic. Dan menurut gue ini nilainya juga 9/10. Tapi entah mungkin karena gue suka Nissan atau emang Kyosho benar-benar berhasil membuat atau memproduksi sebuah model car. Menurut teman-teman gimana? Ini patut diberi nilai 9/10 atau enggak? Yang jelas teman-teman berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa dong like, kemudian kalau perlu share, dan yang pastinya subscribe. Bantu gue untuk meneruskan channel ini gitu. Oke, kalau begitu itu aja cukup dari gua. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang mau menyarankan gua untuk nge-review diecast ukuran lain atau diecast merek lain atau mungkin scale model atau model kit, bebas teman-teman. Yang penting masih seputaran dengan miniatur. Oke, cukup dari gua itu aja. Gua Fahmi Yusuf dari channel Diomara Miniatures, signing out.